disyariatkan. Ya. Zah, kalau kita menguap apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau nguap bacanya adalah halo Mbak Eli, Mbak Yosi. Iya, oh iya. Jadi bacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Halo Mbak Yuli, Ustazah siap ya. Doa supaya dagangan saya laris itu ada di video aku ya. Doa supaya dagangan laris kalau nggak salah udah tampil ya teman-teman ya. Udah tampil ya teman-teman ya. Allahumma inni as'aluka an tarzuqni rizqan wasi'an halalan wa thayyiban tuh ya yang tadi aku tampilkan ya. Zah, kapan puasa Yaumul Bid? 22, 23, 24 ya teman-teman ya. Ya 22, 23, 24 ya. Iya, yang di video tadi sore ya. TikTok lagi error nih guys, ada 2 video aku yang aku privat karena error aja ya. Jadi cuma 3, harusnya siang 4 ya, yang satunya error ya teman-teman ya. Oke Mbak Mama, ya Ustazah kenapa, thank you ya teman-teman yang udah lihat videonya. Kenapa kalau ulang tahun gak boleh niup lilin? Karena itu adalah syariatnya orang Nasrani ya. Orang Nasrani kalau seandainya dia berdoa itu adalah dia pakai lilin ya. Nah makanya kita tidak boleh mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum ya. Siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita mirip-mirip, apalagi teman-teman ulang tahun pakai kue terus make a wish berdoa di depan pakai kue pakai lilin terus make a wish di depan lilin ya, mirip jadinya ya. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau kita ketemu di dompet kemudian di dompet itu ada uang orang, nggak boleh diambil ya Mbak, disedekahkan ya Mbak. Oke, disedekahkan ya Mbak ya. Oke, disedekahkan ya. Jadi jangan diambil uangnya ya, teman-teman ya. Kalau dia ada di dompet bukan hak kita ya. Oke, sehat ya. Orang yang beriman next berkhianat. Apa ada kaitannya dengan Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia? Ya, Allah membolak-balikkan hati manusia, tetapi Allah tidak membolak-balikkan manusia untuk ingkar kepadanya. Pengingkaran itu adalah pilihan kita. Ya, bukan Allah yang membuat kita ingkar, tapi kita yang memilih untuk ingkar dari jalan Allah Azza wa Jalla ya, teman-teman ya. Nah, makanya kita selalu nih, karena pengingkaran itu pilihan kita. Makanya kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusrati syariatik gitu. Nah, kita berdoa itu supaya kita tetap dikokohkan teman-teman ya. Bolehkah puasa Yaumul Bid kalau masih punya utang puasa Ramadan? Nggak ada masalah ya. Karena puasa Ramadan itu adalah waktunya 1 tahun sampai Ramadan tahun depan. Gantinya sampai bulan Sya'ban tahun depan. Jadi silahkan aja teman-teman puasa Yaumul Bid walaupun belum puasa Ramadan. Walaupun ada tim yang bilang aku nggak mau, aku maunya puasa ganti dulu, ya nggak masalah juga ya. Ustazah, anak sudah mau masuk SMP negeri, doa supaya doakan berkah. Siap ya Mbak, kita doakan ya. Bolehkah mengerjakan sholat taubat 2 kali sehabis sholat maghrib dan sebelum tahajud? Silahkan ya, nggak ada masalah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Erna. Iya, Mbak Oma. Iya, Mbak Iin. Assalamualaikum Mbak Adijaya. Iya, iya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya doa agar sakit saya cepat sembuh ya. Teman-teman coba kalau nggak hafal doanya, sholat sunat hajat aja ya guys, agar teman-teman boleh mendapatkan kesembuhan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, sehat ya. Oke. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh share tautannya ya. Tadi ada yang bertanya apa ya? Tadi penting mau aku ya. Mimpi ketemu Ustazah, Allah Karim. Mimpi ketemu aku pula. Siap ya. Halo Depo, halo Mbak Enong ya. Alhamdulillah enggak ada Mbak Enteng ya. Ustazah, jika sholat duha dikerjakan sambil melayani pembeli sah enggak ya? Lagi sholat sambil ngelayanin pembeli ya tidak sah dong teman-teman ya. Siapa Ismail? Jadi teman-teman sholat dulu baru layanin pembeli. Atau teman-teman sholat 2 rakaat, layanin pembeli, baru sholat lagi 2 rakaat. Boleh. Tapi sholat sambil layanin pembeli mana bisa guys? Allahu Akbar. Tunggu ya. Nggak bisa kan guys? Ya. Bagaimana hukumnya berobat ke orang pintar? Boleh berobat dengan 3 hal.
teknologi, air dan tumbuhan. Selagi orang tuanya pakai air dan orang pintarnya memakai air dan tumbuhan doang itu boleh ya. Air dan tumbuhan doang. Misalnya, Pak saya sakitnya apa? Sakit aja kepala saya. Ya udah bawa air dari 5 masjid sini. Ah itu boleh. Halo Mama Una. Ya. Jadi kalau dia pakai air boleh. Yang nggak boleh itu adalah Pak saya sakit apa? Oke bawa ayam jantan yang ganteng usia 2 tahun sini. Nah itu yang nggak boleh pakai benda ayam, telur ya. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke. Asam lambung kronis obat asam. Oke, gitu ya. Obat, aku nggak dokter ya guys ya, aku dokter ya. Cuman kalau teman-teman mau madu, kita ada. Untuk asam lambung, etalase nomor 1 nanti ya, jam 9 ya guys. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Atasku karena Allah, ya kan. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa, ya kan. Nanti setelah salam kanan, salam kiri banyak mohon ampun kepada Allah. Ustazah, apa bedanya dokter dengan dokter? Kalau dokter itu adalah dokter kesehatan. Jadi kuliahnya di dokter kedokteran. Kalau dokter itu semuanya bisa. Dokter itu orang yang sudah tamat S3, S1, sarjana, S2 master, S3 dokter. Kalau dokter dia udah tamat S3. Dia udah kuliah 3 kali. Kalau dokter 1 kali bisa dipakai dokter untuk kesehatan. Gitu teman-teman, ya kan? Oke, siap ya. Dirangkap jadi dokter nggak apa-apa Zah, siap Parian. Mungkin karena aku pakai baju putih pula ya kan. Oke, Ustazah madunya asli. Madu jam 9 ya. Nanti aku tampilkan keranjang madunya. Madu kita itu udah ter-CO 11 ton di kanal kita guys. 11 ton madu di akun kita, Masya Allah ya. Nanti kita tanya jawab dulu, kita munculkan nanti madunya di etalase jam 9 ya, teman-teman bisa COD ya. Oke, Ustazah semakin thank you Mbak Ruli ya. Ustazah garam rukyah boleh nggak dipakai? Aku pernah dengar video, gitu ya, aku pernah dengar video yang menyatakan bahwa ada garam yang bisa dimandikan dan untuk pelaris. Nah itu nggak boleh ya. Nah itu nggak ada ceritanya ya. Oke, nggak boleh ya. Halo Mbak Bunda Putri, Mbak Umatnya, Mbak Ani, Mbak Yanti, ya, Mbak Erina, dokter penyakit hati. Oke, sama-sama Mbak Ira, sehat ya. Oke, Mbak Enteng tidak ada zikir khusus ya Mbak Enteng ya. Halo Mbak Kalista, keutamaan sholat hajat adalah menjawab semua hajat dan keinginan kita. Ya, dokter madu siap. Ya, untuk madu, alhamdulillah kita, alhamdulillah banyak yang seneng ya teman-teman ya. Ustazah bab jamak kosor dong. Guys, jamak kosor itu agak rumit kalau aku jelaskan di live. Di sini ada video aku, TikTok aku. Teman-teman coba ya. Coba aku liatin ya. Teman-teman lihat aja di sini guys, aku bagi tahu. Ya. Ini ada TikTok aku kan. Nah, ini guys, ini madu di sini guys. Nah, madu. Ini jamak kosor di sini guys, madu. Terbaca pula madu. Ah, ini jamak kosor nih udah dilihat 6 juta orang. Ya, ini tentang jamak kosor ini. Ya, ini waktu aku masih muda. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu, guys. Aku di TikTok setahun ya, teman-teman ya, 1 tahun. Itu waktu aku masih muda. Ustazah, air kena panas karena kena matahari termasuk air mustamal bukan? Toren itu apa? Kalau dia mengalir, isi baknya itu ngalir berganti tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah air yang tergenang lama. Ya teman-teman ya. Oke, masih muda ya. Ya siap Mbak Siti Sari ya. Ada teman yang traktir, dia bilang habis uang sekian dari traktir teman tadi. Gimana tuh Zah? Nggak apa-apa. Yang penting belum tentu apa yang dia ucapkan itu adalah bagian dari dia. Kadang-kadang dia bercanda aja. Habis duitku untuk traktir kalian. Nah, dia ikhlas, dia senang. Cuma kadang-kadang dia pengen guyon aja ya. Kita baik sangka aja ya. Oke. Zah sedekah subuh dikasih orang tua silahkan, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh dikasih orang tua nggak ada masalah, dikasih anak nggak ada masalah. Hukum cabut uban makruh, tetapi kalau gatal cabut nggak ada masalah. Bab fidyah ada. Fidyah itu guys, semua pertanyaan teman-teman sebenarnya udah ada di video aku. Itu video aku udah 1.600 video. Dan di channel YT-nya aku udah 1.600 video. Ceramah panjang aku ada di channel aku. Teman-teman subscribe channel aku ya. Kita berteman di sana ya.
Nah, gitu ya, teman-teman ya. Aku tadi mau jawab apa ya? Kalau fidyah, fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ini aku jelaskan fidyah. Jadi misalnya teman-teman nggak puasa karena hamil menyusui atau karena tua nggak mungkin puasa atau setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa sakit gitu, ya, setiap puasa mimisan gitu ya. Maka teman-teman bisa bayar fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras ya, kali 1,4 kilogram beras kali berapa banyak puasa yang teman-teman tinggalkan ya. Ya kalau di YT itu ada ceramah panjang. Nanti cari aja yang backgroundnya warna merah. Itu adalah ceramah panjang ya. Ceramah-ceramah panjang ya teman-teman ya. Eilas nggak boleh ya teman-teman ya. Eilas nggak boleh karena dia berubah dalam waktu yang lama ya. Sakaratul maut boleh dikasih minum nggak ada masalah. Oke, doa supaya anaknya mau masuk pesantren boleh pakai doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kalau satu mut itu 6 on mbak, 6 sampai 7 on. Kalau 2 mut berarti 1,4 kilo. Nah untuk fidyah ada ulama yang bilang 1 mut 6 sampai 7 on. Ada yang bilang 2 mut 1,4 kilo. Saya biasanya sih selalu nyaranin yang 2 mut 1,4 kilo ya teman-teman ya. Oke, bagaimana rukyah menggunakan jeruk purut? Nggak ada masalah asal rukyahnya rukyah syar'i ya. Perjalanan dinas tapi dia tidak ikut dan saya disuruh atasan memasukkan namanya. Dosakah? Sebenarnya itu dosa. Sebenarnya itu dosa. Nah, teman-teman menolak. Nah, gimana caranya? Itu teman-teman yang paling tahu ya. Karena itu berserikat dalam kedustaan, maka sama dengan melakukan dosa. Senang Zah dengerin ceramah Ustazah di channel tentang kurban dan bagaimana cara bersyukur. Ya. Di situ ada video-video live kita aku tampilkan di situ ya. Ustazah, kenapa ya kurang waktunya untuk berdoa di masjid setelah berjemaah? Tanda apa Zah? Jadi gini, kalau teman-teman merasa kurang waktu untuk berdoa di masjid, nanti pas imamnya bilang kayak gini, walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman jangan amin, langsung aja doa sendiri. Doakanlah semuanya alam semesta, doakan kami di kanal ini. Doakan ya. Jadi ada doa pribadi ya teman-teman ya, ada doa pribadi ya, tidak mesti ketika orang walhamdulillahi rabbil alamin cepat kali imamnya padahal aku masih doa. Doa aja sendiri lagi. Ya, madu asam lambung nomor etalase 1, tapi nanti ya kita munculkan jam 9 ya, atau jam 9 kurang dikit ya, nanti bisa COD madunya 1 kilo cuma 89.000 aja ya. Doa melembutkan hati sendiri, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Nah kan gitu guys ya. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Madu lambung nomor 1 ya mbak. Ustazah bahas tentang kurban dong. Wah iya. Nanti aku buat DVD ya untuk tentang kurban, itu di live aku sering aku bahas di channel. Kalau teman-teman mau lihat boleh di channel. Atau nanti aku bahas lagi ya tentang itu, aku sematkan doanya tuh. Yang minta sematkan itu dia ya. Jadi di channel aku dan kita sering gini deh guys. Nanti aku sering-seringkan ceramah tentang kurban ya. Aku sering-seringkan ya ceramah tentang kurban ya buat teman-teman yang belum dapat materinya ya. Nanti di apa ya, di ceramah-ceramah aku ya. Teman-teman follow aja dulu, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, Ustazah bolehkah sholat subuh rawatib rakaat pertama pakai ayat pendek, rakaat kedua tidak pakai ayat pendek? Boleh ya, karena ayat pendek itu pada semua jenis sholat itu sunnah saja. Oke, semua sunnah saja. Ya, siap Mbak Virgo. Iya Mbak, enggak tahu nih. Ya. Zah, sulam alis apa sama dengan tato? Sulam alis enggak boleh ya, teman-teman ya. Yang lalu biar berlalu ya. Halo Mbak Ti, Ustazah suami meninggal, apa istri harus minta cerai? Suami meninggal, apa istri harus minta cerai? Gimana minta cerainya, dia udah meninggal, Besti. Kalau suaminya meninggal itu udah jatuh talak. Ya. Oke. Jangan minta izin meninggal ya.
Dia susah nanti repot urusan. Jadi kalau dia sudah meninggal, udah jatuh talak. Mbak habiskan aja masa idahnya, baru Mbak boleh nikah ulang ya. Status saya semua ceramah ustazah. Siap. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang malas cari nafkah? Kayak yang aku bilang, tarik ulat lehernya sedikit, putar sedikit balik kan? Enggak ya. Kalau dia malas cari nafkah harus dipaksa, disuruh sampai dia mau. Karena memberi nafkah kepada istri itu hukumnya adalah fardu ain. Tidak bisa diwakilkan walaupun istrinya mapan kaya raya, tetap suaminya wajib menafkahi. Kalau tidak dosa gede gambreng ya. Gimana ceritanya teman-teman paksa dia bekerja ya. Oke. Oh, iya. Iya benar Zatali ulah lehernya. Za, bagaimana hukum istri meninggalkan rumah? Mohon doanya supaya cepat disabarkan. Siap Pak Das. Kalau istri keluar rumah Pak, itu tidak jatuh talak Pak. Jadi talak itu hanya terjadi karena beberapa hal. Pertama, suami minta cerai. Dua, istri menggugat cerai. Tiga, murtad. Empat, meninggal. Empat itu. Ya teman-teman ya. Ya, halo Mbak Ti, gimana cara mengingatkan suami agar mau sholat? Gantung, enggak ya. Kalau dia nggak mau sholat, teman-teman ingatkan dengan bahasa yang santun. Ya, santun jangan menyakiti dan enggak boleh memaksa ya, enggak boleh memaksa. Kemudian yang kedua, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan dia sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya, ada Pak Budia Manja, keranjang kuning ada. Nanti jam 9 ya, 9 kurang dikit ya, keranjang kuning ya. Terus ingat lagi ada dalil wala taqnatu mir rahmatillah ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa itu adalah orang-orang non muslim ya. Jadi ingatkan saja, jangan sampai berantem pula mengingatkannya. Ini kadang-kadang kita nih repotnya mengingatkan orang tapi nyakitin. Mengingatkan orang ya gitu. Mengingatkan orang tapi nyakitin, mengingatkan orang tapi membuka aibnya, mengingatkan orang tapi ngebully bareng-bareng, itu nggak boleh. Ustazah, keranjang kuningnya saya mau beli madu, takut ketiduran untuk lambung. Ntar lagi Mbak ya, ntar lagi aja ya, oke? Ya, ntar lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman, karena kalau udah muncul keranjang kuning, kita nanti jadinya harus fokus, karena kalau nggak kena pelanggaran dari TikToknya. Ustazah, bagaimana cara bayar kodo sholat fardu tapi tidak tahu banyak jumlahnya? Kalau tahu ganti, kalau nggak tahu teman-teman bertaubat ya. Ustazah, bagaimana cara Ustazah gaji saya 5 juta 1 bulan tidak wajib zakat ya. Yang wajib zakat kalau gajinya itu adalah minimal 7 juta ya teman-teman ya. Minimal 7 juta teman-teman wajib mengeluarkan zakat ya teman-teman ya. 2,5% ya. Sebentar lagi kok muncul keranjangnya, ditunggu sebentar ya. Ustazah mau tanya, jika niat sholat tahajud tapi kebangun jam 3, apa masih bisa? Guys, tahajud itu adalah batasnya adalah adzan subuh guys. Jadi sama-sama Mbak Oma, thank you ya. Batasnya adalah adzan subuh. Jadi kalau teman-teman masih terbangun saat adzan subuh, sebelum adzan subuh teman-teman masih bisa tahajud kok. Termasuk teman-teman bisa witir sebelum adzan subuh, atau sholat isya pun kalau ketiduran masih bisa sebelum adzan subuh. Siap Mbak Umi, Mbak Wisnu. Kok Ustazah cantik, micin, citato sama es krim ya. Zah, ada Ustadz yang nyarani minta jodoh dengan air garam dengan membaca ayat suci Al-Quran. Oke, aku nggak nyaranin ya teman-teman ya. Aku nggak nyaranin, teman-teman cukup zikir dan doa saja ya. Zah, jawab dong, kalau kusuk urat buka baju yang kusuk laki-laki gimana? Jangan ya, itu kan tidak darurat, masih ada cara lain untuk teman-teman berobat. Ya, ada cara yang teman-teman bisa lakukan untuk berobat. Jangan lakukan hal-hal yang menurut kita bagus tapi di mata Allah itu nggak bagus. Ya Mbak Ane, thank you ya. Ustazah, bagaimana minum etalase 1 sebaiknya sebelum atau setelah makan? Terserah aja, sebelum makan boleh, setelah makan boleh. Oke. Oke, bentar lagi ya ini. Iya, bentar lagi kita munculkan madunya ya. Puasa Yaumul Bid lusa, tanggal 22, 23, 24. Tanggal 22, 23, 24. Ya, teman-teman ya. Nah, 22, 23, 24. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah.
Halo Mbak Lisnur, ya jadi bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kemudian puasa Yaumul Bid itu teman-teman adalah wasiat Rasulullah, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulannya, sholat witir dan sholat duha. Masya Allah ya, semoga kita menjalankannya ya. Kalau ngasih zakat harus dikasih tahu pada penerima, tidak ya. Zakat mal tidak wajib ijab kabul ya. Ustazah kalau sholat hajat jam berapa, siang dan malam boleh ya, nggak ada masalah. Hukum baca iftitah pada semua jenis sholat Mbak Sawi, hukum baca iftitah pada semua jenis sholat adalah sunnah ya, tidak wajib ya. Doa apa yang tidak wajib, jadi nggak baca iftitah nggak apa-apa. Doa apa yang biar buat anak mau sholat? Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Madu saja berapa? 89.000 1 kilo teman-teman ya. Nah, 1 kilo. Udah pada nanya madu guys. Bentar lagi aja ya. Oh madunya enak guys. Udah ter-CO 11 ton di kanal kita. Masya Allah ya. Asam lambung, asam urat ya. Untuk membantu ringan kebas-kebas, kesemutan. Masya Allah ya. Oke, ntar lagi ya guys. Nih guys, doa anak soleh guys. Robbi habli minas solihin ya. Mbak Uti, cantik pintar soleh ramah lengkap ya. Siap Mbak Uti, thank you ya. Mbah Uti ya, Mbah Uti ya. Oke, nih. Amin ya teman-teman, semoga jadi doa ya. Ustazah gimana cara hitung zakat? Zakat dari hasil rumah kos-kosan. Berapa hasil rumah kos-kosannya? Kalau 7 juta wajib zakat, di bawah 7 juta nggak wajib zakat. Tapi kalau teman-teman gini ya, dari hasil kos-kosan 3 juta, dari jualan online 3 juta, 6 juta, gaji 4 juta, udah 10 juta, wajib zakat 2,5%. Pokoknya penghasilan teman-teman secara total, kalau minimal 7 juta wajib zakat. Oke. Pemeran utamanya madu nih, bukan aku kayaknya nih. Kalau zakat mal, apakah itu zakat tabungan atau zakat emas, itu harus terkumpul emas atau uangnya itu sebanyak 85 gram emas. Baru teman-teman boleh zakat ya. Baru boleh zakat ya. 85 gram emas atau setara dengan harga itu. Kayaknya kita perlu ulang lagi ceramah-ceramah kita nih guys, tentang zakat, tentang talak, tentang zakat, tentang talak, tentang jamak qasar. Ya itulah dakwah ya guys ya, harus mengulang-ulang ya teman-teman ya. Untuk beli madu ada di keranjang kuning, tapi sebentar lagi ya teman-teman ya, sebentar lagi ya. Ini udah diserang aku sama madu ini guys. Siap ya. 85 gram logam mulia atau emas biasa bisa. Kalau logam mulia dikeluarkan setiap tahun. Kalau dia emas perhiasan dikeluarkan sekali seumur hidup. Oke? Harusnya diulang-ulang Zah. Iya, nanti aku ulang-ulang ya. Siap. Ulang-ulang ya. Aku kalau mengulang itu dari poinnya pun aku mirip-miripkan biar teman-teman lebih paham. Udah kayak cetak fotokopi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ulang-ulang. Kadang-kadang aku mau baca buku, ku naikkan sedikit bacaanku, ku pikir, aduh, bisa nggak? Oke ya, madu rasanya enak ya, madunya enak guys, tenang aja guys, madunya udah ter-CO 11 ton guys, iya. Oke, keranjangnya mana? Kok nggak ada? Oke lah, cobalah, ya nanti aku ulang-ulang ya. Madu udah ngantuk teman-teman nih, asik tanya madu ya. Mau sekarang madunya guys, madunya ini guys. Nah ini guys, banyak teman-teman baru iya Mbak Erina. Ini madunya guys, 1 kilogram madu tuh dia ada gasnya guys. Coba dilihat ya, dari perut lebahnya ya. Nah dia 1 kilogram madu guys. Sekejap lagi kita muncul mau madu. Siap ya. Ustazah tiap hari ceramah, istirahatnya kapan? Istirahatnya di sela-sela waktu ya. Nah, sela-sela waktu aku istirahat kok teman-teman ya. Oke, ada yang baru jadi diulang-ulang. Oh iya Ji ya. Iya, ada yang baru jadi diulang-ulang. Udah CO 2 kali ya, siap. Apa hukumnya seseorang menganiaya bapaknya sampai cedera? Ya jelas itu haram dong teman-teman ya.
Oke, gitu ya. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng. Siap Mbak Fatima? Ya. Oke lah, nanti kita ulang-ulang lagi ya, teman-teman ya. Ulang-ulang lagi ya. Siap ya. Oke, sebentar lagi ada madunya kok, teman-teman ya. Hutang 5.000 di 1990, dibayar di 2024. Itu berapa bayarnya? Coba teman-teman dengerin aku bentar, ambil nafas, merem, angkat kaki, tahan nafas 2 hari 2 malam. Coba dengerin aku. Kalau hutang uang, bayar uang, guys. Ya, hutang uang, bayar uang, guys. Ya, bentar ya. Kalau hutang emas baru bayar emas, gitu. Kalau utang emas baru bayar emas. Jadi kalau 5.000 hutangnya 20 tahun yang lalu, gantinya sekarang juga 5.000. Tapi kalau hutang emas baru bayarnya emas gitu ya guys. Oke, uang tabungan dizakatnya dia dizakatkan 1 kali kalau udah di atas 85 gram ya. Itu mau mati iya. Kalau jamaah online kok agak lain, enggak mati dia karena udah setiap habis live disuruh tahan napas. Ustazah, kalau suami istri meninggal gak nikah lagi, apakah akan dipertemukan di surga? Teman-teman, kalau udah masuk surga itu, teman-teman mau minta ketemu Leminho, mau minta ketemu siapapun gak ada masalah. Mau minta ketemu dengan suami yang sekarang gak ada masalah, dengan mantan yang gak kesampaian juga bisa. Tenang aja teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman masuk surga aja dulu. Masuk surga dulu, pas sudah tercucuk dalam surga tuh apa yang teman-teman minta dapat ya. Mau ketemu dengan aku juga boleh, ketemu bom-bom juga boleh, ya kan? Mau ketemu siapa lah, ya yang kemarin-kemarin sebelum yang nggak jadi itu semua dapat, ya karena siap Mbak Enteng, karena di surga siap Mbak Mendung, karena di surga nggak ada syariat, semua boleh ya, bahkan yang haram bisa jadi dihalalkan di surga. Ya, madu nanti jam 9 ya Mbak ya, Mbak Khalia, jam 9 kejap lagi kok ya, ini pada ngantuk nih. Ya nggak apa-apa Mbak Fitri, kalau udah masuk surga teman-teman mau ketemu siapapun bisa. Jadi jangan khawatir, aku mau nikah lagi Ustazah, tapi aku masih mau ketemu dengan mantan aku yang pertama karena suamiku udah meninggal. Ketemu dah, masuk aja lah dulu ke surga tuh, cucukkan aja dulu hidungnya dalam surga tuh, dapat nanti semuanya. Intinya ceritanya, gimana ceritanya kita masuk surga dulu guys, gitu dulu guys, ya kan? Nah, masuk surga dulu, banyak-banyak ibadah yang wajib tuh kerjakan, ya kan? Kemudian banyak kan yang sunnahnya, jangan ngomong-ngomongin orang lagi, jangan ikut-ikut berita-berita viral nggak jelas lagi, ikut pula komen bergosip pula di akun itu, berdosa nggak boleh. Cucukkan dulu hidung tuh ke surga, bisa minta ketemu siapapun, oke? Gitu ya. Jadi yang aku nggak mau nikah lagi, ngapa? Aku pengennya ketemu sama dia. Di surga bisa dulu ya, penting masuk dulu kita ya. Oke, masya Allah. Hindari gibah Ustazah. Bisa, gibah. Mungkin karena teman-teman udah terlanjur doktornya di bidang itu ya kali ya. Canda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gibah itu enggak boleh ya. Gibah itu enggak boleh. Pertama dia buang waktu kita. Kedua enggak ada untungnya juga buat kita. Enggak juga cerah masa depan kita dengan bergibah. Ya kan? Kecuali dengan bergibah masa depan cerah. Aku yang mendakwahi tentang gibah guys. Ya kan? Jadi enggak ada ya. Bahkan buang waktu ya teman-teman ya. Oke, jangan ya. Termasuk ada berita-berita yang gimana teman-teman terus ikutan, jangan ya. Oke. Kadang keceplosan Zah, gibah gimana Zah? Ngomong sama bibirnya depan kaca, bir bir bir. Lu yang bener bir, lu temenin gua bir, lu jangan aneh-aneh lu. Ngomong sama diri sendiri ya. Oke. Cara ngindarin gibah yang pertama pergi, kedua diam, tiga sebutkan kebaikan orang yang dia gibahi. Ya, sebutkan kebaikan orang yang dia ghibahi ya, teman-teman ya. Gitu aja. Latihan untuk menyebutkan kebaikan orang ya. Latihan untuk menyebutkan kebaikan orang ya. Jangan ya keceplosan ya, oke? Ulangi Zah. 1 diam. 2 1 diam. Yang kedua pergi. Yang ketiga sebutkan kebaikan orang yang dia ghibahi. Yang dia misalnya dia gibahin si A, kita sebutkan kebaikannya. Woi dia sombong kali itu. Enggak kok, kemarin dia baik, disapanya aku. Alah kau aja nggak tahu, tahu aku. Alah kau aja nggak tahu. Ya udah, yang penting kita udah tidak gibah karena kita menyebutkan kebaikan orang itu. Ya, kayak gitu guys. Terus kalau udah terlanjur nih, teman-teman apa tadi namanya itu kelewat apa namanya bahasa teman-teman ya,
Kalau teman-teman kelewat, maka teman-teman doa. Pertama, mohon maaf lahir batin sama dia. Yang kedua, teman-teman doa, Allah Rabbighfirli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Rabbighfirli walaha. Zakat emas 85 gram. Zakat emas numpuk dulu emasnya 85 gram. Numpuk dulu emasnya 85 gram. Tak terjual dalam waktu 1 tahun. Kalau emasnya emas logam mulia, selagi di atas 85 gram wajib zakat. Kalau emasnya emas perhiasan, sekali seumur hidup. Ya, Rabbil firli walaha ya. Biasanya cuma istighfar ustazah. Oh yaudah, nanti lain kali diubah ya. Rabbil firli, Tuhanku ampuni dosaku walaha ya. Diam pergi sebutkan kebaikannya. Nah, dibantah ghibah tuh guys, ya kan? Wah, kita nggak tahu kebaikannya, kita pergi aja ya. Wih, ghibah itu gede gambreng dosanya, guys. Besar itu dosanya. Ngeri itu dah. Kalau ada yang memutarbalikkan fakta, gimana cara nyikapinnya? Kalau nggak ngefek, diam aja. Jangan deket-deket lagi sama orang-orang yang suka membolak-balikan fakta. Dia adalah sutradara. Ya, kadang-kadang dia buat cerita-cerita lebih mantap lagi dari film Korea. Ya kan, jangan dekat kepada orang-orang yang namimah. Di sana ceritakan ini, di sini ceritakan sana. Dibolak-balikannya sebuah fakta. Jangan ya, itu sutradara terbaik itu ya. Di abad ini ya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang suka namimah. Kita energi habis teman-teman. Ya kalau kita kuat iman, kalau enggak stres juga kita. Ya kan ngadapin orang-orang yang lain sana lain sini ya. Satu-satu aja ngomongnya ya. Fitnah tuh dong, wah lebih parah. Teman-teman coba ya, ada 3 dia guys. Pertama ghibah, kedua fitnah, ketiga namimah. Kalau ghibah menceritakan orang sesuai kenyataan, benar orang itu salah, kita bilang dia salah. Pencuri, oh itu pencuri tuh, oh dulu dia penipu tuh, kan betul. Tapi itu adalah sesuatu yang dia benar lakukan, kita sebutkan kesalahannya itu ghibah, dosa gede. Yang kedua fitnah, tidak benar kita fitnah dia. Yang lebih parahnya itu namimah. Namimah itu mengadu domba. Cerita ke sini lain, cerita ke sini lain, cerita ke sini lain. Orang ribut gara-gara dia. Ingat ya guys, namimah itu kelihatan banyak teman dan kelihatan baik dengan banyak orang. Padahal dia yang menghancurkan banyak orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Teman-teman kalau ketemu dengan namimah tetap jalin ukhuwah dengan dia, tetap berteman dengan dia, tapi jangan sampaikan banyak sekali informasi kepada dia, jangan terlalu dekat, bahaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kita doakan semoga orang-orang yang pernah melakukan itu Allah mudahkan untuk proses hijrahnya. Ya karena nggak ada orang yang ingin berbuat jahat ya. Kadang-kadang orang itu hanya belum tahu saja apa yang mau dia lakukan. Na'udzubillah. Siapa Iqmal? Ya, mohon doa buat diri yang banyak dosa. Berbanyak istighfar. Istighfar paling mantap itu Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepada Allah, ya kan? Alladzi yang ya la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Yang kemudian maha hidup, maha kekal dan aku bertaubat kepadanya. Ini istighfar mantap ya. Untuk teman-teman yang pengen hijrah. Adakah tandanya namimah? Oh, kita akan tahu dia namimah ketika nanti terbuka. Tapi lama. Namimah itu lama ketahuannya. Karena dia kayak baik kali gitu guys. Kalau ghibah tuh jelas ghibah punya ekspresi dia berghibah. Pakai pula gerakan mata dia berghibah tuh kelihatan. Kalau fitnah tuh kelihatan. Kalau namimah tuh kayaknya dia banyak teman. Padahal dia menggunting dalam lipatan. Nauzubillah. Kalau pas sholat pakai mukena, terus bagian tangan itu agak kegedean, gimana? Padahal udah ada talinya. Segini boleh nampak. Sepergelangan tangan ya, teman-teman ya. Jika emas 100 gram digadai, tetap wajib zakatkan itu emas kita. Keluarkan 2,5 gram. Oke, sehat ya teman-teman ya. Gimana cara menjaga kekhusyukan sholat? Nah, kalau sholat itu caranya adalah baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca qul a'udzu birabbil yakin itu memang ada yang keluar, ya. Itu dalil buat orang yang suka ragu-ragu, wudhu batal enggak ya, batal enggak ya. Oke. Sujud sawinya diulang bisa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Subhanallah la yanamu wa la yashu, duduk, sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yashu, duduk, baru salam kanan, salam kiri. Oke?
Ustaz, ini doanya sujud sawi ya. Kurban sapi untuk 7 orang tapi tidak ada hubungan saudara. Is oke, nggak ada masalah. Ya, Ustazah qobliyah boleh nggak dikerjakan di rumah? Kemudian lanjut sholat subuh di masjid. Is oke, nggak ada masalah. Boleh aja. Zah, pas azan saya lagi di kamar mandi. Jawabnya dalam hati. Tutup bibirnya. Ya, dalam hati, tutup bibirnya. Apakah sholat qobliyah subuh sama dengan sholat fajar? Sama mbak, itu juga dia. Maaf Ustazah, kalau keluar kentut dari depan itu gimana? Ingat, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Tetap itu adalah kentut. Selagi dia dari dalam. Ya, tapi maaf, kalau dia pergesekan daging aja, antara daging satu dengan daging lain, itu bukan kentut. Tapi kalau dia dari dalam, itu kentut. Ustazah, kalau kesiangan bangun waktu 15 menit, utamakan tahajud, apa sholat taubat dulu? Kalau tahajud dengan taubat, teman-teman terserah mau pilih yang mana, karena sama-sama sunnah. Tapi kalau teman-teman tanya, saya terbangun mepet subuh, tahajud atau witir? Taubat atau witir? Witir, karena witir itu sunnah muakkad. Sementara yang lain sunnah biasa, ya. Kalau bisa jangan tinggalkan witir. Saran aku kalau mepet banget witir aja, karena witir itu sunnah muakkad. Zah, kalau air sumur ada bau, sah nggak dibawa uduk? Nah ini ada dua pendapat. Air yang berbau dan berwarna tidak sah dibawa uduk. Tapi ada pendapat lain dikatakan kalau itu memang terjadi di lingkungan masyarakat itu udah banyak terjadi seperti itu, semuanya berbau, maka dia dianggap sebagai sah. Ya teman-teman ya, maksudnya ini di kampung nih, air itu memang berwarna dan berbau, udah nggak bisa diantisipasi, maka dia diperbolehkan. Sah, tetapi ada yang ketat mengatakan tidak boleh. Ya teman-teman silahkan pilih yang mana. Cara wudhu gimana kalau lagi jadi pengantin mau sholat? Wudhu aja kayak biasa. Ya teman-teman wudhu dulu baru pasang. Jadi para pengantin, para pengantin coba usahakan wudhu dulu baru dipasang. Nanti teman-teman ganti bajunya waktu asar. Sehingga teman-teman wudhu, asar, teman-teman baru touch up lagi ya. Zat sholat witir itu kalau 1 rakaat silahkan, gak ada masalah. Zat sholat tahajud pas rakaat kedua dan subuh berhenti aja. Waktunya juga sudah habis. Assalamualaikum, kalau saya mau wudhu, kaki saya kena air sakit. Yang bagian sakitnya jangankan kena air, jangan dikenakan air. Kayak aku kemarin tanganku sakit, itu aku wudhunya tetap pakai air. Ya, tetapi yang di bagian sakitnya jangan dikenakan. Ya, kalau dia luka jangan juga dibilas, tidak boleh kena air, jangan ya. Oke, doa kunut kalau nggak hafal bisa diganti doa apa? Kalau nggak kunut nggak hafal nggak usah kunut aja mbak. Karena kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi tidak sunnah. So teman-teman tak usah kunut nggak ada masalah. Kunut nggak apa-apa. Gimana cara kurban niatnya berjemaah? Boleh dibantu? Pertanyaannya gimana kurban niatnya berjemaah? Sah kalau sudah bermake up tapi sudah wudhu, sah nggak sholatnya? Sah. Jadi kalau teman-teman make upnya waterproof, teman-teman wudhu dulu baru pakai make up. Kalau pakai make up dulu baru wudhu, make upnya waterproof nggak boleh. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, silahkan. Saran aku make up jangan berlebihan, diperbolehkan selagi bahannya halal, karena nanti kalau terlalu berlebihan tabaruj ya teman-teman ya, berlebihan. Kalau ala kadarnya tidak terlalu beda sama yang lain boleh. Jadi kalau dia make upnya waterproof, buka dulu, hapus dulu baru wudhu. Nanti baru pasang lagi. Ya, tapi kalau tidak waterproof, ya maksudnya tidak anti air ya, kayak handphone anti air, silahkan teman-teman berwudhu walaupun ada make up. Tergantung make upnya waterproof atau tidak. Sama dengan maskara nih. Kalau waterproof hapus dulu baru wudhu ya. Zah, korban patungan majelis taklim itu sedekah namanya. Kalau dia lebih dari banyak orang, lebih dari 7 orang itu sedekah. Ya, kalau lebih dari banyak orang itu sedekah. Oke ya, lebih dari 7 orang. Kalau 7 orang itu adalah kurban. Ya, gimana kalau mau berkurban? Sedangkan saya masih ada hutang. Yang mana yang saya utamakan dulu? Tergantung kalau hutangnya belum jatuh tempo dan Mbak pengen belum jatuh tempo dan Mbak yakin hutang Mbak bisa dibayar, silakan berkurban. Tapi kalau hutangnya hari ini, lalu kemudian Mbak pengen kurban hari ini, jatuh tempo hutangnya hari ini ya, tentu hutang duluan ya. Yang nggak boleh itu adalah dia kurban sekarang hutang yang dulu nggak dibayar. Tapi kalau teman-teman punya hutangnya untuk kebutuhan yang primer, pokok, lebih baik bayar hutang dulu. Karena juga berarti kan belum mampu untuk berkurban. Kecuali hutang teman-teman, hutang tersier, kebutuhan mewah.
maka silahkan berkurban. Bulan ini sudah bisa bayar puasa Ramadan. Puasa Ramadan udah bisa dari lebaran kedua. Dari lebaran kedua Idul Fitri udah bisa. Silakan ganti puasanya ya. Jangan nanti kalau panjang umur kita ketemu lagi di bulan Sya'ban, saya malah nyinyir, ganti puasa. Oke, ganti aja ya. Oke. Apa hukumnya menyediakan kotak amplop saat kedukaan dan apakah termasuk meminta? Tidak. Kalau itu udah menjadi budaya, al-'adah al-muhakkamah, bahwa budaya itu adalah sebagai sumber hukum selagi tidak melanggar syariat, kan nggak maksa. Oke. Ada seorang ustadz sampai sekarang punya hutang belum dibayar, apakah diikhlaskan saja? Kenapa ustadz bisa berhutang kepada jamaahnya? Mengikhlaskan atau tidak, aku tidak bisa merekomendasikan, karena mengikhlaskan atau tidak itu adalah hak, bukan kewajiban. Kalau teman-teman mengikhlaskan, teman-teman dapat pahala. Kalau teman-teman tidak mengikhlaskan, maka nanti di akhirat dia akan cari kita dan memberikan pahala dia buat kita. Jadi ada juga orang yang ngomong kayak gini, kalau dia ceramah dia bilang kayak gini ya guys, atau kalau dia memberikan edukasi, tolong ikhlaskan semua orang yang berhutang. Aku nggak bisa, aku nggak kasih rekomendasi. Kenapa? Andaikan semua orang yang berhutang, aku paksakan orang yang menghutangkan untuk mengikhlaskannya, aku suruh mereka mengikhlaskan, nanti terlalu banyak orang yang berhutang dan tak bertanggung jawab dengan hutangnya. Jadi mengikhlaskan atau tidak itu hak teman-teman. Tidak ada rekomendasi dari aku. Yang jelas gambarannya dua-duanya untung. Teman-teman ikhlaskan dapat pahala, tidak ikhlaskan di akhirat teman-teman akan dapat pahala dari dia. Akan dapat pahala dari dia. Maksudnya amalnya akan nyampe kepada teman-teman. Saya tidak memaksa, tidak merekomendasikan itu. Sama sekali tidak. Kalau suami nggak mau kerja, dosakah saya kalau menggerutu dalam hati? Kalau menggerutu dalam hati tidak dosa. Kejahatan dalam hati itu tidak jadi dosa. Kebaikan masih dalam hati itu adalah berpahala. Oke? Kejahatan dalam hati. Jadi kalau mau gosip dalam hati aja itu adalah tidak jadi dosa. Tapi dalam hati. Tapi kalau kebaikan masih dalam hati tidak jadi dilakukan, itu dapat satu pahala. Anakku udah meninggal tapi aku mau kurban buat anakku, itu bisa nggak? Silahkan Mbak, silahkan. Boleh kok berkurban atas nama orang yang meninggal, silahkan ya. Insyaallah ya. Saya belum akikah, bolehkah di kampung akikah di kampung saya? Silahkan kalau mau akikah di kampung nggak apa-apa. Dulu saya sempat berhutang karena tidak ada kembalian. Terus pas saya balik lagi, ibunya udah pindah, ganti dengan sedekah Mbak. Ya, misalnya kita punya hutang 100.000, rupanya dia udah nggak ada lagi guys, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 100.000, lalu kemudian 100.000 ini saya niatkan untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Oke, gimana kalau kita tidak menghadiri undangan barale? Menghadiri undangan pesta itu fardu kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, itu nggak masalah. Wajib, tapi wajibnya kifayah. Wajib, tapi wajibnya tuh kifayah. Kifayah itu selagi sudah ada orang yang melakukan, kita nggak kena dosa. Kecuali tanpa kita, maka barale itu batal. Berarti fardu ain buat kita. Wajib atas pribadi kita. Jadi, misalnya teman-teman diundang syukuran ke rumah orang. Itu kan memenuhi undangannya wajib. Tapi wajibnya itu wajib kifayah, teman-teman ya. Oke. Wajib kifayah ya teman-teman ya, wajib kifayah. Mohon pencaranya, saya ngaji online seperti ini. Kemarin tetangga saya dibilang tidak bersanad. Jadi begini, teman-teman kalau ada dengar orang ngomong sanad, itu maksudnya gini loh guys. Hadis itu, dalam sebuah hadis, kalau ada ustadznya menyampaikan, katakanlah aku, hadis itu ada sanad, ada matan. Teman-teman harus, sebenarnya teman-teman nggak perlu paham itu, tapi kalau teman-teman mau tanya boleh. Sekedar pengetahuan aja. Ada sanad, ada matan. Matan itu adalah isi hadis. Isi hadis yang sering disebutkan oleh ustadz-ustadzahnya. Itu namanya matan hadis. Nah hadis ini dia bersanad sampai kepada Rasulullah. Dari Rasulullah disampaikan kepada fulan, sampailah kepada ini. Nah katanya ngaji yang bersanad itu adalah, ya ngaji semua hadis yang sahih itu dia ada sanadnya. Cuman nggak semua ustadz-ustadzah menyampaikan sanad.
Contoh misalnya aku menyampaikan sebuah hadis, dak ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Udah itu hadis aku terjemahkan atau kita terjemahkan. Ustaz-ustaz di masjid menerjemahkan. Tapi tidak selamanya dia sebutkan ini dari ini, hadis ini dari ini, hadis ini dari ini. Kalau disampaikan itu habis waktu pengajiannya. Gitu ya. Yang penting ustadznya menyampaikan hadis sahih. Udah gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, sanad itu tidak harus disampaikan kepada jemaah. Nah, kalau kita sampaikan haruming, apalah kata Ustazah Nia, apalah kata Pak Ustadz nih. Makanya khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi kan, bunyikan hadisnya, artikan sanatnya itu harus tahu kita. Tetapi kalau kita sampaikan setiap ceramah-ceramah, kalau ada ustadz-ustadz, terus setiap ceramah dia sampaikan. Itu sesuatu yang gak mungkin. Itu kuliah namanya, teman-teman ya. Bisa sesekali tapi butuh waktu panjang gitu ya. Nah itu yang penjelasan dari tetangga Mbak yang bilang tadi ngaji nggak bersanad ya. Oke, kalau bos yang nonis menyerahkan kurban, bolehkah kurban terus di atas menyerahkan kurban, bolehkah kurban tersebut di atas namakan karyawan muslim? Nanti bosnya itu ngasih kepada anggotanya, anggotanya dapat pahala sedekah ya. Jadi kalau ada orang yang bilang sebutkan sanatnya, berarti harus sebutkan nama-namanya guys, nama-nama sampai kepada Rasulullah. Waktu habis menyebutkan sanat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya apa yang dibilang nih sama Ustadz nih gitu ya. Zah, kalau di undangan nikahan di gereja boleh nggak hadir? Saran tidak boleh teman-teman. Gereja itu adalah tempat ibadahnya non muslim. Kalau teman-teman mau, teman-teman boleh datang ke rumahnya, jangan datang ke tempat gerejanya ya. Oke, Snokhur Gronje itu orang liberal Pak. Kenapa referensinya Snokhur Gronje itu orang liberal ya? Ya teman-teman ya. Oke, kalau kita referensi hadis kepada ulama-ulama hadis, Zah menyimpan uang sisa uang belanja tanpa tahu suami apakah dosa? Tergantung teman-teman ya. Tergantung ya teman-teman ya, tergantung. Jika suaminya bilang gini, ini uang untukmu, kau pandai-pandai terserah mau kau apain, itu nggak apa-apa, simpan, sisakan buat kita ya. Oke, hadir. Zah kalau memberikan amplop pesta pernikahan, apakah termasuk sedekah or hadiah? Hadiah itu sedekah mbak, ya sedekah ya. Oke, kalau ngomelin adek, kalau kalau ngomelin adik atau anak karena dia salah hukumnya apa? Soalnya saya hobi ngomel tapi nggak marah gitu ya. Kok mirip ya? Gitu ya? Enggak ya guys. Jadi ngomel silahkan tapi nggak nyakitin. Aku ngomel terus nih. Dari tadi aku ngomel nih. Yang penting jangan nyakitin. Jangan nyakitin. Yang bahaya itu adalah ngomelnya sedikit 1 senti nyakitinya sampai ke jantung bagian paling dalam. Jadi ngomel tapi tanpa nyakitin. Pastikan dulu omelan teman-teman tuh suka nggak orang dengerin. Sakit hati nggak dia dengan omelan kita? Aku ngomel 24 jam guys. Ini pun ngomel aku guys. Ya kan? Cuma nyakitin nggak? Kalau nggak nyakitin nggak ada masalah. Zah, bolehkah mengamalkan zikir yang diijabah melalui yang sudah dijijabah? Zikir terserah. Apa itu zikir? Zikir itu adalah mengingat, mengagungkan Allah. Selagi isinya baik, nggak ada masalah. Gimana caranya berusaha sabar ketika terkena musibah sakit? Ingat berapa lama kita sehat. Kita sakit misalnya setahun, sehatnya 50 tahun, masih aman. Sabar dalam sakit. Ingat berapa lama kita sehat. Satu. Yang kedua adalah ingat bahwa ketika kita sabar, dosa kita berguguran. Jadi kita cuan itu, iya kan? Ingat kita saat berapa lama kita sakit, sehat. Ya kan, Allah sakit cuman segini, yang sehat ini. Sakit kaki, sakit cuman kaki, yang lain masih sehat. Ya kan, sakit punggung, yang sakit cuman punggung, yang lain sehat. Itu satu. Yang kedua, sabar dalam sakit. Nah, ketika kita bersabar dalam sakit, itu dosa kita berguguran. Ya kan, makanya jangan sikit-sikit sakit ngeluh ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah yakin Allah akan sembuhkan. Ya. Apakah kita mengajar seperti seorang dosen itu termasuk dakwah? Dakwah, apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak. Mengajak kepada kebaikan. Iya kan? Apapun yang kita ajak kepada kebaikan. Enggak usahlah dosen. Ibunya aja bilang, jangan kayak gitu nak. Itu dakwah namanya. Jangan kok kayak gitu nak. Itu dakwah namanya. Ya, khatibun nas biqadri ukulihim. Atau ada dalil balighu anni walau ayat. Ajarkan walaupun satu ayat.
ya. Apa trik nggak nyinyir sama anak menantu? Tutup bibirnya, plaster. Enggak ya, teman-teman ya. Jadi intinya ditahan ya. Tidak semua hal pikiran kita harus kita sebutkan. Tidak semua kekesalan harus diungkapkan. Tidak semua rasa penasaran harus ditanyakan. Tidak semua hal harus disampaikan. Ya, temanku cerita tentang teman A. Perlu nggak nih diceritakan? Perlu nggak nih diceritakan? Dia perlu tahu nggak? Dia perlu tahu nggak? Kalau nggak, udah nggak perlu berarti. Tidak semua hal harus disampaikan. Tidak semua hal harus tidak semua rasa harus diungkapkan. Tidak semua isi pikiran harus diutarakan. Aku tuh nggak bisa dong. Aku tuh pokoknya apa isi kepalaku. Pokoknya aku mau cerita. Nggak usah kayak gitu guys. Habis waktu kita nanti ya. Tidak semua hal harus kita pikirkan. Tidak semua hal harus kita utarakan. Tidak semua perasaan harus terungkapkan. Oke? Nah, gimana caranya agar tidak stres ketika tidak punya uang, Zah? Harus stres kalau nggak punya uang. Karena kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Jadi teman-teman kalau nggak punya uang, cari uangnya. Iya kan, cari uangnya. Dalam agama Islam ada dalil wa bataghi fima atakallahu darul akhirah la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan di dunia. Yang tidak punya uang, cari uangnya. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Orang-orang yang rajin adalah orang-orang yang ketika dia sudah mapan, dia tetap mau bekerja. Jadi bekerjalah karena tahu itu kewajiban. Nah, kalau ada orang bekerjanya saat dia nggak ada uang dia kerja, pas ada uang dia diem. Saat ada uang dia kerja, pas nggak ada uang dia malas. Itu bukan orang yang benar. Yang benar itu adalah dia sudah mapan, dia sudah bagus, tapi dia tetap bekerja karena dia tahu itu adalah bagian dari ibadah. Jangan jadi kayak ular, sekali makan dapat rezeki, tidur 6 bulan, lapar lagi, baru cari rezeki lagi. Bahkan ada orang yang hanya mau bekerja kalau ada utang. Dia buat utang. Kenapa kau buat utang? Biar aku kerja. Karena kalau nggak ada utang nggak kerja aku. Kan parah itu guys. Ya ada guys. Lebih parahnya lagi, aku mau kredit lah. Ngapa gitu? Biar semangat aku kerja. Selebeo. Mana ada kayak gitu ya guys. Orang yang beriman dia tetap bekerja saat dia lapang. Ya. Nah, jadi jangan kerja saat ada utang. Saat lagi ditekan, enggak ya. Kita belajar tetap berusaha bekerja saat lapang. Bagaimana hukumnya yang sholat qobliyah di rumah tapi sholatnya di masjid? Silahkan, nggak ada masalah. Setelah wudhu pakai makeup waterproof nggak ada masalah. Baru kita sholat, nggak ada masalah. Oke, kalau lupa live ustazah sama sujud sahwi teman-teman. Astagfirullah. Ustazah minta doanya untuk dapat pekerjaan. Ya, cari pekerjaan, kerjakan apapun. Ya kan, apapun yang teman-teman mau ya, yang bisa, yang mampu. Tapi harus mampu lah. Untuk yang nggak dapat pekerjaan, nggak boleh dulu pilih-pilih kerjaan. Tapi kalau yang udah dapat pekerjaan bagus, boleh pilih yang kita mau ya. Kalau kita udah punya nilai, boleh pilih yang kita mau kerjakan. Kalau belum ada kerjaan lagi, kerjakan aja lah apapun selagi halal, ya kan? Nah, yang baru mampir, klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Calon mantan suami gitu. Udahlah calon mantan suami juga gitu. Calon mantan suami. Gimana ini? Calon mantan suami juga gitu. Calon mantan suami. Cuman ini, nggak ngerti. Nggak ada semangatnya kerja. Tapi begitu bisa kerja, nggak bisa memanfaatkan yang benar. Iya. Calon mantan suami ini cuman ini. Ya kayak gitulah pokoknya ya guys. Lagi proses cerai. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja teman-teman ya. Calon mantan suami. Itu bahasa apa sih guys? Ya, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa ya. Rasulullah itu guys, coba ya aku cerita. Rasulullah itu kerjanya di negeri Syam. Rasulullah itu berdagangnya ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam. Ya, pajak, tahan pajak, ya, Rasulullah itu dia kerjanya ke negeri Syam. Negeri Syam itu 4 negara guys. Jordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Itu jalan kaki antar negara guys. Rasulullah bekerja berjalan kaki antar negara.
Aku cerita bagi teman-teman yang belum dengar ya. Waktu itu aku ke Jordan. Jadi di Jordan itu padang pasir sangat tandus. Jadi di padang pasir itu kami dibawa, lalu kami diberhentikan di satu tempat di antara padang pasir. Ada satu pohon, yang pohon itu rimbun. Padahal Jordan itu hujannya setahun cuma 2 hari, itu pun di bulan Januari gitu ya. Nah, itu pohon di mana ya kita itu pohon di mana waktu itu Rasulullah SAW berdagang dengan pamannya Abu Thalib jalan kaki kepanasan berteduh di pohon itu, dan pohon itu masih hidup sampai sekarang. Pohonnya rimbun. Setelah aku pikir-pikir itu di Jordan. Sekarang aja padang pasir, apalagi dulu guys. Nggak ada apa-apa. Rasulullah jalan kaki itu dari Jordan. Mau kemana? Mau ke Mesir, mau lewat sungai Nil Mesir, mau masuk ke kota Mekah. Itu berjalan kaki, namanya pohon bakawi. Masih ada sampai sekarang. Nah kalau kita kerja aja malas, malu kita pada Rasulullah. Ya ahli surga juga belum tentu kita ya kan. Nah, kerjalah rajin, sebagaimana rajinnya Rasulullah. Ya, oke. Teman-teman sehat ya. Hukum lelaki menafkahi anak gadis orang bukan istri, tapi tidak lalai menafkahi istri. Selingkuh tuh namanya Pak. Nggak ada tuh ceritanya. Ya selingkuh tuh namanya. Kalau bapak mau nafkahi anak bapak, cari ponakan bapak, cari orang tua bapak, cari cari siapalah ya yang betul-betul tanggung jawab bapak. Jangan bapak nafkahi anak gadis orang, itu selingkuh namanya. Kan niat aku baik, aku kan sedekah. Niatnya benar, caranya salah Pak. Nggak boleh Pak. Niat benar, cara juga harus salah. Itu sama dengan pertanyaan, boleh nggak aku nyuri Zah? Halo Mbak Putri, tapi ngasih makan anak yatim. Mirip kayak gitu. Mirip kayak gitu. Za, boleh nggak aku nyuri tapi ngasih makan anak yatim? Nah, mirip kayak gitu. Ustazah, boleh nggak aku sedekah tapi ke anak gadis orang? Aku punya istri. Macam mana itu? Berarti niat benar, cara salah. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Siap Mbak, Mbak apa namanya nih, Mbak Gria ya. Nah, hati-hati ya, jangan asal niat aja. Nah, siap Mbak Raida. Oke? Nah, oke, ya, niat benar cara salah. Kemarin ada yang bilang gimana caranya, boleh nggak saya menafkahi janda? Saya duda. Kalau setelah nikah nafkahi. Sebelum nikah jangan. Kalau mau dinafkahi nikah dulu. Ya. Dan kalau teman-teman dinafkahi sebelum dinikahi, itu bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, dia menikahi baru menafkahi. Yang terjadi adalah sebelum nikah dia nafkahi, setelah ngambil perhatian doang, setelah nikah dia abaikan. Nah itu ciri tanda akhir zaman. Dulu sebelum nikah suami aku baik saja, pemurah dia, nggak pelit dia, semua aku mau dikasihnya. Setelah nikah luar biasa saja, dijahitnya kantongnya. Nah itulah, iya kan? Nah itulah. Tapi udah itulah jadi takdir ibu. Sekarang tergantung ibu lah mau gimana. Yang penting selagi dia menafkahi ibu terima aja. Ya kan gitu ya. Nah, apakah berdakwah itu arahannya agama aja ya? Karena kalau kita dosen ekonomi kan nggak ngajar tentang agama. Nggak, dakwah itu adalah apapun yang kita ilmu tuh mbak, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu dunia juga bagian dari dakwah mbak. Jadi tenang aja, ya. Nah, oke. Za, apa doa untuk anak dalam menghadapi tes supaya dipermudah urusan? Allahumma yassir 'alaiha wa la tu'assir. Pakai 'alaiha. Allahumma yassir 'alaiha wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah dia. Mudahkanlah atasnya, jangan persulit. Atau sholat hajat. Ya. Mau dibuat VT-nya banyak kali lebih. Oke. Allahumma yassir 'alaiha wa la tu'assir. Oke, maaf ya teman-teman ya. Zah, apa batasan berbuat baik dengan lawan jenis? Kalau dengan lawan jenis itu cuman boleh muamalah. Ya, muamalah ya. Tidak bolehnya muamalah aja. Muamalah itu jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam ya. Kemudian
hanya boleh ketika dia minjam punya kita, kita pinjam punya dia, boleh ya. Tapi kalau sampai memberikan uang bulanan, kemudian itu nggak boleh. Itu namanya jinsiah, ya. Jinsiah itu haram, ya, nggak boleh. Pagi, orang yang meninggal karena sakit, padahal puasanya masih belum diganti. Oh, kalau dia karena sakit, puasanya belum diganti, yang penting dia udah berniat untuk puasa, maka dia tidak ada dosa atasnya. Karena faktanya mengganti puasa itu sampai bulan Sya'ban ya, teman-teman ya. Zah, apakah kita harus sholat duha? Sholat duha itu sunnah, nggak harus ya, teman-teman ya. Sholat duha itu sunnah, tidak harus ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sholat duha dapat pahala sunnah, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, sholat hajat waktu yang tepat kapan? Sholat hajat tuh bisa siang, bisa malam ya, teman-teman ya. Bisa siang, bisa malam, nggak ada masalah. Apakah jatuh talak 3, suami tidak beri nafkah? Suami jawab itu jawabnya, apa jatuh talak? Tunggu dulu. Apakah jatuh talak 3 bulan? Oh, 3 bulan. Apakah jatuh talak 3 bulan suami tidak beri nafkah? Suami jawab itu jawabnya. Jadi gini ya, talak itu hanya terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, kalau suami melakukan talak, mengucapkan talak. Yang kedua, kalau istri menggugat cerai. Yang ketiga adalah kalau murtad salah satunya. Ya, selain itu tidak jatuh talak. Suami tidak menafkahi setahun selagi dia nggak ngomong talak dan kita tidak mengajukan gugat, maka tidak jatuh talak. Ya, nah tidak jatuh talak ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana caranya menghadapi suami apabila berbeda pemahaman agamanya dengan istri? Guys, asal akidahnya nggak beda, akidahnya tetap Islam, sholatnya tetap 5 waktu. Kalau yang berbeda itu adalah fikihnya, misalnya suaminya kunut, istri nggak kunut. Suaminya bilang setelah wudhu batal, istrinya bilang setelah wudhu nggak batal. Suaminya bilang wudhu itu cukup 3 helai rambut aja, istrinya bilang enggak, semua rambut harus dicuci bang. Suaminya bilang, woi jangan lagi doa berjemaah. Istrinya bilang doa berjemaah lah bang. Itu fikih boleh berbeda. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian suaminya bilang kayak gini, sholat fajar itu sebelum adzan. Istrinya bilang, oh antara azan dan iqomah fikih berbeda, nggak ada masalah ya. Kemudian suaminya bilang doa tuh angkat tangannya kayak gini, istrinya bilang pokoknya kayak gini. Nah itu kan fikih berbeda nggak Mbak? Apalagi suaminya bilang banyak perbedaan fikih. Suaminya bilang wanita itu jangan masuk masjid, istrinya bilang boleh kok masuk masjid. Beda fikih, nggak ada masalah. Nah asal akidahnya sama gitu ya. Banyak orang bertengkar-tengkar nih dalam ranah fikih nih, padahal dia fikih. Oke, Ustazah Mbak Lili, ya. Ustazah, ya Allah, amin ya. Siap Pak Rafli. Zah, batasan orang yang wajib pergi haji. Maksudnya